Selamat sore ibu-ibu, kita ketemu lagi dalam persekutuan PWKV pada sore hari ini. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lain, namun saya percaya bahwa ibu-ibu menyatukan hati untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita pujikan satu lagu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh datang beribadah kepadamu. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya, namun kami percaya Tuhan, Engkau satukan hati kami, baik itu ketua, pengurus, dan setiap anggota PWKV. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Ampunilah dosa salah kami dan layakkanlah kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang pengasih, pada sore hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 46 ayat 2 yang demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita pujikan satu lagu dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa semua ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau serahkan diri dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Apapun kondisinya ya Tuhan, baik itu senang atau susah,
Ajar kami terus bersyukur dan bersyukur, karena kalaupun kami boleh menikmati hidup sampai dengan saat ini, itu semua adalah atas anugerah-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketaatan dan kesetiaan kepadamu dalam menjalani hari-hari kami. Ampunilah kegagalan kami untuk boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kalaupun pada saat ini ada di antara ibu-ibu dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, kiranya Engkau mau tilik mereka satu persatu. Biarlah dalam kelemahan tubuh itu, Engkau memberikan kekuatan iman untuk boleh tetap berharap dan bersandar kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami datang. Kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau tolong mampukan kami untuk boleh menghadapinya dan mengatasinya. Karena kami yakin Tuhan, bersama Engkau kami dahsyat luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa salah kami. Dan dengar serta sempurnakan doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, pada sore hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Chandra Udayana. Mengiringi firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan menjadi suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi langkahku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pegangan hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pegangan hidupku. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan waktu di mana kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Jikalau sudah menemukan, ibu-ibu bisa memperhatikan. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya.
Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap ibadah atau persekutuan, kita tidak lepas dari yang namanya menaikkan pujian bagi Tuhan. Nah, sebelum kita belajar kenapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus menaikkan pujian bagi Tuhan, maka kita juga perlu mengetahui bahwa setiap anak-anak Tuhan itu tidak boleh tidak untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa setiap kita harus beribadah kepada Tuhan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang pertama kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, karena kita diciptakan memang untuk menyembah Tuhan. Ibu-ibu, ibadah adalah pusat dari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, keberadaan kita, melalui keberadaan kita diharapkan kita dapat merefleksikan kemuliaan Allah. Salah satunya adalah melalui ibadah kita. Hal ini tertuang di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Mazmur ini mengatakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya segala ciptaan Tuhan memberitakan karya Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita membaca Westminster Shorter Catechism, dikatakan bahwa tujuan akhir dari manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Jadi, kenapa sih kita harus beribadah? Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa anak-anak Tuhan atau kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan telah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dia. Hal ini tertuang di dalam Keluaran pasal 20. Hukum yang pertama sampai dengan yang keempat memuat akan hal tersebut. Misalnya, perintah yang pertama itu dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah pertama ini mengatur subjek dan objek dari ibadah. Bahwa kita beribadah harus menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Bahkan John Calvin, Bapak Reformator, mengatakan demikian. Perintah yang pertama itu berarti bahwa kita dengan kebenaran dan kecemburuan yang ilahi itu menyembah kemuliaannya sebagai sebuah tujuan yang satu-satunya dari setiap aktivitas kehidupan kita. Jadi semua aktivitas kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari beribadah kepada Tuhan. Perintah yang kedua dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita tidak boleh menyembah apapun juga yang diciptakan oleh tangan kita atau yang dibuat oleh manusia. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah ini meminta supaya kita menggunakan mulut kita untuk menyembah Tuhan. Dan perintah yang keempat dikatakan ingat dan kuduskanlah
hari Sabat. Berarti ada satu hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita beribadah, mengapa kita harus beribadah, maka kalau kita melihat di dalam setiap ibadah gereja, ada beberapa hal yang dilakukan. Ada pujian, ada doa, ada pembacaan firman, bahkan ada sakramen. Nah, sekarang kita fokus mengapa kita harus menyanyi. Tujuannya apa sih anak-anak Tuhan itu harus menyanyi di dalam ibadah? Bukan supaya hatinya gembira, bukan. Bukan supaya hatinya senang, bukan. Tetapi fungsi nyanyian atau pujian di dalam ibadah itu adalah untuk menceritakan atau memproklamasikan kisah Allah. Apa itu kisah Allah? Yaitu kisah yang menceritakan tentang siapa Allah dan apa yang Allah telah lakukan di dalam sepanjang sejarah. Ya, kisah Allah itu bercerita tentang penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, penebusan, bahkan pemuliaan. Nah, fungsi ini Bapak Ibu tidak boleh hilang dari nyanyian jemaat. Dan kalau kita melihat di dalam bagian yang kita baca, fungsi inilah yang ingin dicapai oleh Allah ketika Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan nyanyian ini. Perikop ini adalah pendahuluan dari nyanyian Musa yang ditulis di dalam pasal 32. Musa akan segera meninggalkan dunia ini dan Tuhan minta supaya Musa menuliskan nyanyian ini. Mengapa Tuhan meminta Musa untuk menuliskan nyanyian ini? Supaya nyanyian ini menjadi saksi atas karya Tuhan di dalam sepanjang kehidupan bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dimulai dari pemilihan Allah pada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan sebuah tanah kepada keturunan mereka. Dan keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Allah yang memilih bangsa ini, tentu saja Allah mengenal siapa bangsa yang dipilihnya ini. Ketika bangsa ini sudah menjadi besar, bangsa ini menjadi ancaman bagi bangsa lain. Dan oleh karena itu Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa ini keluar dari Mesir. Dan kisah Allah dimulai di dalam bangsa ini. Apa saja kisah Allah yang dicatat sepanjang kehidupan bangsa Israel? Yang pertama, Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang memperingati akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka mengalami penyertaan Tuhan. Mereka mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Bahkan Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka melalui kemah suci. Tadi kita sudah belajar, ada pembebasan yang Tuhan lakukan, ada penyertaan yang Tuhan lakukan. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah memelihara kehidupan mereka melalui roti mana yang diturunkan oleh Tuhan setiap hari. Mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima dikatakan apa? Mereka ketika berada di padang gurun, pakaian dan kasut yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Ini adalah sebuah hal yang istimewa, sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu menjadi saksi
Tuhan perlu meminta Musa untuk menuliskan pujian ini sehingga pujian ini menjadi saksi atas mereka. Kita tahu ketika mereka berjalan keliling di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau mengeluarkan aku dari Mesir? Padahal aku enak-enak di sana makan dan minum. Di sini kamu membawa kami ke dalam sebuah penderitaan." Di dalam kondisi yang susah mereka bersungut-sungut. Apalagi kalau mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka masuk ke dalam sebuah negeri yang penuh dengan kenyamanan. Mereka masuk ke dalam sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kesuburan tanah Kanaan itu tidak bisa dipungkiri. Hal ini dilaporkan oleh ke-12 pengintai yang kembali dari pengintaiannya dan membawa laporan kepada Musa. Ke-12 pengintai itu mengatakan bahwa memang benar negeri itu adalah negeri yang subur. Kalau kita melihat kenapa Tuhan perlu untuk meminta Musa menuliskan nyanyian ini, supaya apa? Supaya mereka ingat bahwa ketika mereka berada di dalam kondisi nyaman, mereka jangan meninggalkan Tuhan. Kalaupun mereka meninggalkan Tuhan, mereka harus ingat supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan, hanya ada satu Tuhan yang sejati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ingat bahwa orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan ini adalah generasi yang baru, generasinya Yosua. Mungkin mereka pada saat berada di Mesir itu berusia 15 sampai 20-an tahun. Dan mereka yang masuk ke dalam tanah Kanaan itu adalah mereka yang saat itu sedang berusia 55 sampai 60-an tahun. Dari kondisi yang tidak nyaman masuk ke dalam sebuah kondisi yang nyaman, mereka mungkin saja melupakan Tuhan. Dan nyanyian ini diharapkan bisa mengingatkan mereka kepada Allah yang telah menuntun mereka sampai ke dalam tanah Kanaan. Ingat, sebentar lagi Musa tidak bersama-sama dengan mereka. Ingat, sebentar lagi Yosua akan dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dan nyanyian, kenapa Musa diminta oleh Tuhan untuk menuliskan nyanyian ini? Karena nyanyian adalah cara yang efektif untuk mengajarkan sesuatu. Ya, nyanyian adalah cara yang efektif untuk mengajarkan sesuatu. Misalnya, ya, ada lagu anak-anak yang seringkali digunakan untuk mengajarkan alfabet A, B, C, D, ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Nah, sekarang kita sudah tahu alfabet di dalam bahasa Latin. A sampai Z. Cara mengajarkan kepada anak-anak bagaimana? Melalui pujian. Ya, mungkin kita orang Tionghoa juga mengajarkan kepada anak ya lagu yang mungkin kita pernah nyanyikan. Gerenlai gan papa papa bu zai jia, wo jing geren xian zhou jia, zai jing yi bei cha. Ya, ketika ada tamu yang datang, kita menyilakan tamu itu untuk masuk dan kita mempersilakan tamu itu untuk duduk. Ketika tamu itu sudah duduk, maka kita menghidangkan satu cangkir teh kepada tamu. Itu adalah ajaran mengenai tata krama atau kesopanan. Nyanyian adalah cara yang efektif untuk mengajarkan mereka tentang siapa Allah dan apa yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan mereka.
Oleh karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19 dikatakan apa? Nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Ulangan 32 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Di sana dikatakan apa? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ketika bangsa Israel berpaling daripada Tuhan, melalui pujian ini diingatkan bahwa engkau telah berjalan di padang gurun yang tandus dan penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan engkau sendirian. Ia mengelilingi engkau, Ia mengawasi, Ia menjaga engkau sebagai biji matanya. Bahkan Tuhan menuntun engkau sampai masuk ke dalam sebuah negeri yang penuh dengan kemakmuran. Jadi, ketika bangsa Israel sudah berbalik daripada Tuhan, diharapkan mereka ingat tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini, apakah nyanyian apakah yang menguatkan kita? Saya ada sebuah lagu yang mengingatkan saya ketika saya menghadapi kesusahan. Tuhan itu menjadi perlindungan kita. Ya, pujian ini mengatakan demikian. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Lagu itu mengingatkan kita ketika kita berada di dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita mungkin putus asa, kita mungkin bersusah hati, tetapi ingat kita punya tempat perlindungan yang teguh, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus memuji Tuhan. Baik di dalam ibadah rutin nanti kalau kita sudah berkumpul di gereja, ataupun di dalam ibadah online, ataupun di dalam ibadah pribadi kita setiap hari kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian yang kita nyanyikan, biarlah melalui pujian yang kita naikkan, iman kita boleh semakin kuat. Kita boleh terus diteguhkan oleh pujian yang menyatakan akan siapa Tuhan dan apa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita boleh mempunyai hati yang gembira untuk menaikkan pujian bagi Tuhan setiap hari. Bahkan senantiasa kita terus memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengarkan, sekali lagi kami boleh dikuatkan, sekali lagi kami boleh diteguhkan. Secara khusus ketika kami beribadah secara komunal nanti, ketika wabah dari virus ini sudah
berkurang. Demikian juga saat ini ketika kami beribadah secara online ataupun di dalam doa dan ibadah pribadi kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Chandra untuk firman yang dibawakan. Kiranya firman ini boleh menguatkan hati setiap kami. Tuhan berkati kehidupan Bapak, Tuhan berkati pelayanan Bapak. Ibu-ibu yang kekasih, tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita. Persembahan dapat ibu-ibu kumpulkan untuk kemudian dibawa pada saat kita beribadah seperti biasanya. Mengiringi persembahan pada sore hari ini, mari kita pujikan satu lagu. Ku tak mau hidup percuma, tiada gunanya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, kami mau serahkan akan setiap kami di dalam tangan kasih-Mu. Sertai berkati kami, pimpin kehidupan kami senantiasa. Jadikan kami taat dan setia sampai pada akhirnya. Kami mau berdoa dan serahkan akan setiap hamba Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Sertai berkati mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita dalam melayani-Mu. Beri mereka juga kekuatan ya Tuhan. Tuhan, pakai mereka menjadi berkat bagi jemaat-Mu khususnya di Kalam Kudus ini. Kami berdoa juga untuk setiap majelis jemaat, untuk setiap pengurus, untuk setiap pengasuh sekolah minggu, untuk aktivis. Berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk koster, untuk setiap pengemudi yang ada di gereja kami. Tuhan pun menyertai dan memberkati mereka. Bapa, ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, sertai berkati para pimpinan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota kabinet. Sertai berkati mereka, berikan mereka hikmat, akal budi pekerti dan kebijaksanaan. Mampukan mereka ya Tuhan, untuk boleh memikirkan, merencanakan dan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini ke depan. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter, setiap perawat dan setiap mereka yang ambil bagian di dalam penanganan pasien di rumah sakit. Tuhan, pakai mereka Tuhan sebagai alat untuk kebaikan. Berkati mereka selalu. Juga untuk setiap anggota angkatan bersenjata yang senantiasa siap siaga dalam membantu pemerintah kami menghadapi keadaan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan juga kepada setiap kami ketaatan dalam menjalankan peraturan pemerintah. Ya Bapa, akhir kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sertai berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan dan usaha mereka, bahkan dalam studi mereka.
Kami berdoa juga untuk mereka yang mencari pekerjaan, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa juga untuk setiap anggota jemaat yang pada saat ini kesehatannya terganggu. Tuhan, biarlah dalam kelemahan tubuh Engkau memberikan kekuatan iman untuk tetap bersandar dan berharap kepadamu apapun keadaannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami pasrahkan setiap kami dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa salah kami. Kami sadar Tuhan, kalaupun kami masih berada sampai dengan saat ini, itu adalah atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, marilah kita akhiri ibadah PW pada sore hari ini dengan memujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin.